Pada 13 Maret tahun 1999, dunia tinju menyaksikan pertarungan besar antara dua legenda kelas berat, Evander Holyfield, juara bertahan WBA, dan Lennox Lewis, juara WBC. Pertandingan ini digelar di Mandalay Bay Events Center, Las Vegas, dan dipromosikan sebagai pertarungan unifikasi untuk memperebutkan gelar juara dunia kelas berat yang sah. Dengan taruhan tinggi dan ekspektasi besar dari penggemar tinju global, pertandingan ini diharapkan menjadi salah satu duel paling epik dalam sejarah olahraga. Holyfield, meskipun lebih tua dan lebih kecil dibandingkan Lewis, dikenal karena ketangguhan dan kemampuannya bertahan di bawah tekanan. Sementara itu, Lewis, petinju Inggris dengan postur tinggi menjulang 6'5", memiliki keunggulan jangkauan dan pukulan keras yang mengerikan. Kombinasi gaya keduanya membuat pertandingan ini sangat dinantikan. Selama 12 ronde, Lennox Lewis tampak mendominasi pertandingan. Ia secara konsisten mengendalikan ritme pertarungan dengan jab-jab panjangnya, memukul Holyfield dari jarak aman, dan jarang memberi kesempatan lawannya untuk menyerang balik. Selama 12 ronde namun, hasil akhir pertandingan mengejutkan seluruh dunia. Ketiga hakim memberikan keputusan sebagai berikut. Hakim Jerry Roth memenangkan Lennox Lewis dengan skor 116-112. Hakim Larry O'Connell memberikan hasil imbang dengan skor 115-115. Hakim Eugene Williams memberikan kemenangan kepada Evander Holyfield dengan skor 115-113. Keputusan ini menghasilkan hasil akhir imbang draw yang langsung memicu kemarahan luas dari para penggemar, pakar tinju, dan media. Penilaian Eugene Williams, khususnya, dianggap sangat merugikan Lewis dan menjadi sorotan utama kontroversi. Penilaian Eugene Williams menjadi inti dari skandal ini. Menurut banyak pengamat, Holyfield sama sekali tidak layak mendapatkan kemenangan berdasarkan performanya di ring. Beberapa poin kontroversial dalam penilaian Williams meliputi ronde yang dimenangkan Holyfield secara tidak adil. Williams memberikan beberapa ronde kepada Holyfield, meskipun Lewis jelas mendominasi dengan jumlah pukulan bersih yang signifikan. Ignoransi terhadap statistik. Data statistik resmi dari CompuBox menunjukkan bahwa Lewis melepaskan lebih banyak pukulan total 408 vs 211 dan pukulan bersih 164 versus 76 dibandingkan Holyfield. Namun, Williams tampak mengabaikan fakta ini. Keberpihakan lokal. Williams, seorang hakim lokal dari Nevada, dituduh memiliki bias terhadap Holyfield yang dianggap sebagai favorit AS. Tuduhan ini semakin diperkuat oleh komentar-komentar publik yang menyebut hasil tersebut sebagai penilaian rumah home decision. Akibatnya, penilaian Williams dijuluki bobo oleh media dan penggemar tinju, mengacu pada keputusannya yang dianggap tidak masuk akal dan merugikan Lewis. Dampak skandal pertama, protes global, dan kerusakan reputasi tinju. Keputusan imbang ini memicu protes besar-besaran dari penggemar tinju di seluruh dunia. Banyak yang menuduh bahwa sistem penilaian tinju profesional telah gagal memastikan keadilan. Kasus ini juga merusak reputasi organisasi tinju seperti WBA yang dianggap kurang transparan dalam memilih hakim. Rematch yang ditunggu-tunggu. Akibat kontroversi ini, rematch antara Holyfield dan Lewis diatur ulang. Pertandingan kedua berlangsung pada 13 November tahun 1999 di Thomas & Mack Center, Las Vegas. Kali ini, Lewis memenangkan pertarungan dengan keputusan angka mutlak, unanimous decision, membuktikan dominasinya atas Holyfield. Reformasi sistem penilaian. Skandal ini mendorong tinju profesional untuk memperbaiki sistem penilaian. Organisasi tinju mulai memperketat proses seleksi hakim, meningkatkan pelatihan mereka, dan memperkenalkan teknologi tambahan seperti statistik CompuBox untuk mendukung keputusan yang lebih objektif. Skandal ini bukan hanya soal satu keputusan buruk dari hakim Eugene Williams, tetapi juga mencerminkan masalah sistemik dalam dunia tinju profesional. Faktor-faktor seperti bias lokal, kurangnya transparansi, dan tekanan eksternal seringkali memengaruhi hasil pertandingan. Meskipun tidak ada bukti kuat bahwa pertandingan ini direkayasa, insiden ini menjadi peringatan bagi industri tinju untuk lebih serius dalam menjaga integritas olahraga.
Kamu mau bahas skandal apa lagi? Tulis di kolom komentar ya.